Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Naila Adistia. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network dan juga trunking. Nah teman-teman, VLAN itu adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Jadi meskipun perangkatnya ada di switch yang sama, jaringan mereka bisa dipisahkan sesuai kebutuhan. Tujuan VLAN sendiri supaya jaringan jadi lebih rapi, aman, dan mudah diatur. Biasanya VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan berdasarkan divisi, tim, fungsi kerja, atau aplikasi tertentu tanpa harus memindahkan perangkat secara fisik. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan di Cisco Packet Tracer. Di sini kita membutuhkan 1 buah switch dan 6 buah PC. Lalu hubungkan menggunakan kabel. Selanjutnya kita buat menjadi 2 ruangan. Kita warnain biar nggak pusing nantinya ya teman-teman. Lalu di sini kita kasih tanda teks. Untuk di sebelah kiri kita kasih nama VLAN 10 dan di sebelah kanan VLAN 20. Nah, di VLAN 10 kita kasih IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Sedangkan di VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Langkah selanjutnya kita masukkan IP ke masing-masing PC. Di PC 0 kita isi IP-nya 192.168.10.1. Di PC ke-1 IP-nya 192.168.10.2. Di PC ketiga isi dengan 10.3. Lalu di PC ketiga kita isi dengan 192.168.20.1. Selanjutnya di PC keempat isinya 20.2. Lalu di PC kelima kita isi dengan 20.3. Lalu selanjutnya kita masuk ke switch. Kalian klik CLI, lalu kalian enter, ketik enable, lalu enter, ketik config T VLAN 10. Di sini kita kasih name terlebih dahulu ya. Untuk VLAN 10 name-nya kelas. Lalu kalian exit. Nah, untuk VLAN 20 name-nya lab. Lalu klik. Terus di sini masukin interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu enter, lalu masukin switch port mode akses, lalu enter, terus ketik switch port akses VLAN 10. Lalu enter, ketik exit,
Lalu masukkan interface untuk VLAN 20 int range FA 0/4-6. Lalu enter, lalu ketik switch port mode akses, lalu enter, ketik switch port akses VLAN 20, lalu enter, ketik exit. Nah, di sini kita cek, tinggal ketik do show VLAN brief. Lalu kalian enter. Nah, di sini udah ada ya VLAN 10 dengan name kelas dan VLAN 20 dengan name lab. Ini interface-nya VLAN 10 1-3 dan VLAN 20 4-6. Nah, karena sekarang di sini kita akan cek pakai mode simulation, jadi kita hapus dulu ARP. Di sini kita ketik show MAC address table. Nah, di sini sudah terhapus ya. Belum ada yang berkomunikasi. Langsung kita masuk ke simulation. Lalu kita perbesar dulu. Di sini kita simulasi kirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Lalu kita play di sini dari PC 3 kirim ke switch. Nah, dari switch dikirim ke PC bahwa dia mencari siapa nih yang punya IP 20.2. Nah, di sini PC 5 dia mengirim sinyal bukan dia nih. Nah, kalau di PC 4 kayak dia tuh aku. Nah, lalu dari PC keempat ini dia kirim lagi ke switch. Nah, dari switch kirim ke PC 3. Nah, lalu bahwa dia sudah menemukan yang dia cari. Lalu kita play lagi, kirim ke switch, lalu dari switch kirim ke PC 4. Nah, dari PC 4 kirim lagi ke switch, dari switch ke PC 3. Nah, di sini udah ada tanda checklist dan sudah successful. Nah, selesai deh untuk konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar mengenai trunking. Seperti yang kalian ketahui bahwa VLAN itu ada dua mode ya. Yang pertama ada mode akses, dan sekarang kita akan belajar mengenai mode trunk. Kalau di mode akses ini, kita hanya bisa untuk end device saja, seperti laptop, PC, dan lain-lain. Maka jika ingin mengimplementasikannya, mode trunk ini harus menggunakan switch minimal 2 atau lebih. Jadi di sini kita buat dulu untuk ruangannya ya teman-teman. Di sini kita pakai 8 PC. Lalu hubungkan menggunakan kabel. Di sini aku kasih warna, aku percepat ya teman-teman. Lalu masukkan IP untuk di VLAN 2 terlebih dahulu ya. 192.168.1.2. Selanjutnya IP-nya 1.3. Nah, untuk di VLAN ketiga, IP-nya 192.168.2.2. Di PC selanjutnya, IP-nya 2.3. Nah, untuk selanjutnya 1.4. Nah, yang ini 1.5. Nah, untuk di PC ini 2.4. Dan terakhir
2.5. Lalu sekarang masuk ke switch, lalu ke CLI, kalian ketik enable configuration terminal, lalu VLAN 2 beri name class, VLAN 3 kita beri name lab, lalu exit, lalu ketik int range fast internet 0/1 sampai 2, lalu enter, ketik switch port mode akses, lalu enter lagi, ketik switch port akses VLAN 2, lalu enter, lalu ketik exit, lalu interface range VA 0/3 sampai 4, lalu switch port mode akses, lalu enter switch port akses VLAN 3, lalu enter, lalu ketik exit, lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada ya VLAN 2 dengan name class dan VLAN 3 dengan name lab, dan juga interface-nya ada ya. Nah, lalu lakukan hal yang sama di switch satunya lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita cek ya teman-teman, do show VLAN brief ya. Nah, sudah ada ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba kirim pesan dari PC 2 ke PC 6. Nah, di sini hasilnya failed karena di antara dua switch ini belum ada media yang saling terhubung. Jadi kita harus hubungkan dulu pakai kabel ya teman-teman, dari switch 1 ke switch 2. Nah, sekarang kita akan konfigurasi trunking, masuk ke switch 1. Di sini fast internetnya 05. Di sini kalian ketik exit ya, lalu enter, ketik enable config T. Lalu di sini kalian masukin interface-nya 0/5. Lalu ketik switch port mode trunk. Lalu enter, ketik exit. Nah, di sini kita cek do show int trunk. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Di sini portnya fast internet 0/5. Lalu modenya juga sudah on. Encapsulation-nya 802.1Q. Jadi encapsulation itu adalah protokol yang ada pada VLAN trunking. Nah, di sini statusnya sudah trunking. VLAN-nya juga sudah 1. Native itu apa sih? Jadi native itu adalah port yang tidak diberi oleh tagging. Di sini juga ada VLAN allowed on trunk.
Jadi yang diizinkan dari 1 sampai 1005. Ada juga VLAN allowed and active in management domain 1,2,3. Nah, ada juga VLAN in spanning dan seterusnya. Nah, lalu sesudah ini kalian lakukan hal yang sama pada PC kedua. Nah, sudah ada ya. Nah, lalu di sini sekarang kita cek ya dari PC hapus dulu. Nah, lalu sekarang kita cek dari PC ke 0 PC keempat. Nah, hasilnya successful ya. Lalu PC kedua, PC ke-6 successful juga. Lalu PC 1 ke PC ke-5 hasilnya successful juga ya. Lalu yang terakhir dari PC 3 ke PC 7. Nah, semuanya sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang allowed trunk. Allowed trunk adalah konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati jalur trunk atau trunk link antar perangkat jaringan. Nah, trunk link sendiri ini berfungsi untuk membawa beberapa VLAN sekaligus dalam satu koneksi fisik dengan menggunakan metode tagging 802.1IQ. Pada Cisco, kita bisa mengatur VLAN mana saja yang boleh lewat menggunakan perintah switch port trunk allowed VLAN. Dengan konfigurasi ini, administrator bisa membatasi trafik VLAN tertentu agar jaringan lebih efisien dan lebih aman. Nah, secara default, trunk ini akan mengizinkan semua VLAN lewat, tetapi kita juga bisa menambahkan atau menghapus VLAN tertentu menggunakan perintah add atau remove. Lalu untuk mengecek VLAN yang diizinkan pada trunk, kita bisa memakai perintah show interface trunk. Keuntungan dari allowed trunk ini yaitu dapat menghemat bandwidth, mengurangi trafik yang tidak diperlukan, dan meningkatkan keamanan jaringan. Sekarang kita akan praktikan di sini. Kita tambahkan satu VLAN terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tambahkan satu PC ya. Di PC ini kita pakai sebagai VLAN 10. Lalu sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Lalu di PC satu lagi kita ketik 192.168.10.2. Lalu kita masuk ke switch. Nah, untuk VLAN 10 kita ketik di sini enable, lalu config T, lalu masukkan VLAN 10, kasih name tamu, lalu interface-nya 0/6. Lalu ketik switch port mode akses.
lalu enter, lalu ketik switchboard akses VLAN 10. Lalu ketik exit, lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya VLAN 10 dengan name tamu dengan interface-nya 0/6. Lalu kalian lakukan hal yang sama di PC satunya lagi ya teman-teman. Lalu sekarang kita cek kirim pesan ya teman-teman, dari PC 8 ke PC 9. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk lagi ke switch 1 ya teman-teman. Untuk mengizinkan VLAN 2 dan 3 saja yang hanya bisa berkomunikasi, caranya kita tulis interface 0/5 ya. Lalu ketik switchboard trunk allowed VLAN 2,3. Selanjutnya kita cek menggunakan do show interface trunk. Nah, di sini ada ya statusnya on dan yang diizinkan hanya VLAN 2 dan VLAN 3 saja. Lalu sekarang kalian lakukan hal yang sama ke PC satunya lagi. Sekarang kita coba cek lagi ya. Di sini hasilnya valid ya, karena tadi kita sudah konfirmasi bahwa yang bisa hanya VLAN 2 dan 3. Nah, sekarang kita coba kirim pesan VLAN 2 dan 3 dari PC 0 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya successful. Lalu kita coba lagi ke PC 2. Kirim ke PC 6. Nah, di sini juga hasilnya successful ya. Kenapa sukses? Karena tadi kita sudah izinkan bahwa yang hanya bisa VLAN 2 dan 3 saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.